rumiyin mlebet menika kula mlampah wonten setengah kilo mboten jam kraos. apa siang napa Siang. Nggih, siang. Nggih. Nggih. Wong kula nganti ten mriki nemu siung macan apa nang mriki niki. Nggih, kados pripun nggih? Nek nggih bentuk gua gitu, Pak, tapi lebar banget. Yang lalu nanti itu saya dengan teman-teman masuk ke sini itu sebenarnya cuma cari kelelawar waktu itu, nggak taunya sampai di dalam itu ada kali di bawah tanah. Kemungkinan kalau itu dekat air bisa mencukupi dan bisa untuk kepentingan warga gempa tangga, berusaha untuk mengangkatnya karena sekitar sini juga banyak sekali kekurangan air. Insya Allah ntar bisa tercapai apa yang diharapkan masyarakat, terutama dekat wisata juga. Di sini wisata itu juga terkendala dengan air, warga juga terkendala dengan air untuk menanam di pada masa kemarau, jadi kemungkinan bisa tercukupi gitu Mas, harapan dari masyarakat. Kalau kemarau itu biasanya beli Mas. Kalau musim kemarau beli sekitar 150 latar batinnya 5 ribuan itu. Musim hujan menggunakan air hujan, ada yang punya sumur tapi ya sama aja sumur tampungan untuk pada hujan Mas. Tahu di sini ntar kalau udah diteliti debitnya mencukupi bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu. Untuk orang Grisco sendiri terdiri dari 1.777 KK dan untuk 3 pedukuhan yang masih kekurangan air bersih karena di wilayah tersebut tidak ada sumber ataupun mata air yang selama ini belum bisa digunakan ataupun diangkat oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jadi untuk wilayah Grisco ada 3 pedukuhan yang masih kekurangan air bersih. 3 pedukuhan tersebut yaitu Gebang, pedukuhan nomor 1 dan pedukuhan nomor 2 yang sangat-sangat kekurangan air bersih. Ada beberapa pedukuhan yang masih juga membutuhkan air bersih tapi cuma sekitar 20% dari satu pedukuhan. Terus untuk sampai saat ini untuk masyarakat yang mengkonsumsi air bersih dari PDAM baru di Temuireng 1, pedukuhan Temuireng 1 yaitu di Sombanteng itu juga sampai saat ini belum juga masyarakat di pedukuhan Temuireng 1 belum bisa maksimal untuk menikmati keberadaan adanya air bersih yang dikelola oleh PDAM. Demikian yang dapat saya haturkan dan semoga untuk sambang kita di Guang Gringgong ini mudah-mudahan ke depan bisa dari pemerintah memperhatikan tentang apa yang ada di Guang Gringgong. Kalau itu debit airnya debit airnya mencukupi atau lebih oke untuk dinaikkan, mudah-mudahan segera realisasi tentang pengangkatan air bersih biar kesejahteraan masyarakat itu semakin meningkat. Selaku anggota Dewan Pengawas DAM, dari survei lapangan yang kita lakukan bersama-sama ini dengan
rekan-rekan PDAM dan Pak Direktur Teknik dan Pak Kabag Teknis juga perencanaan dan juga warga masyarakat dan saya Pak Busekdes dan Pak Babinsa. Tentunya ini satu informasi yang baik buat kita PDAM. Ada satu inisiatif dari warga memberikan informasi adanya satu sumber air yang mana dari informasi yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat tadi dan juga Pak Babinsa, ada potensi sungai bawah tanah yang debitnya dirasa cukup. Memang ini perlu pendalaman penelitian oleh kita di PDAM secara teknis, tapi dari informasi yang disampaikan tadi tentunya ada harapan dari masyarakat dan juga Pak Babinsa tadi menyampaikan bahwasanya kalau sumber air ini bisa kita manfaatkan, tentunya akan bisa melayani sekitar 850-an KK lebih dari 3 dusun yang mudah-mudahan dengan layanan yang bisa kita berikan dari 850 KK tadi dari sumber air ini segera nanti debitnya lebih dari yang kita perkirakan sekitar 10 atau 20 liter gitu, berarti kan bisa mencukupi. Nah, ini suatu tantangan bagi kita PDAM untuk mencoba menangkap peluang dari informasi masyarakat ini untuk memberikan satu layanan dan meningkatkan layanan kita pada masyarakat yang memang perlu effort yang cukup besar dari kita terkait dengan gua ini belum pernah dijamah oleh siapapun kecuali tadi Mas Antoro, salah satu tokoh muda di dusun dan di desa Girikarto ini yang pernah melakukan Girisuko ini yang pernah melakukan penelusuran kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tentunya 10 tahun yang lalu suatu informasi yang menurut beliau sangat potensi dari debit sungai bawah tanahnya. Kira-kira nanti dari yang disampaikan mudah-mudahan nanti kita lakukan dengan warga masyarakat dan Babinsa untuk melakukan survei ulang secara teknis, bisa dikaji kemudian dipertimbangkan. Apabila memang secara teknis dan secara potensi memungkinkan, tentunya satu salah satu upaya yang cukup baik yang kita lakukan, karena informasi Pak Babinsa tadi 3 dusun itu hampir tiap tahun pakai mobil tangki, beli air tangki. Yang di sini air tangkinya satu tangki itu sekitar 150 sampai 200 tergantung jarak. Jadi kalau ini bisa dilakukan jalur urbanisasi tentu menjadi satu harapan yang diharapkan dari masyarakat dan mudah-mudahan nanti bisa kita tindak. Itu informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan dan harapan-harapan dari masyarakat. Ini satu peluang dan tantangan bagi kita semua termasuk pemerintah daerah dan lain ini untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dalam hal kebutuhan dasarnya untuk air bersih. Berkatan, teman-teman. Pada Bapak Syagus selaku Dewan Pengawas PDAM, kemudian Pak Babin dan juga dari perangkat desa Bu Care, kemudian Pak Wantoro yang sudah pernah masuk ke dalam. Tentunya tahap selanjutnya dari survei kali ini adalah nanti secara teknis kita akan coba nanti dengan teman-teman dari mungkin dari Mapala atau apa yang bisa masuk ke dalam, tentunya akan melihat ke dalam sebenarnya seperti apa, dan nanti kalau memang di situ kita temukan sumber yang cukup, mungkin kita bisa tahap selanjutnya untuk survei seberapa kebutuhan kita dari headnya, kemudian dari kebutuhan masyarakat tadi sekitar 850 Pak ya, 850 KK dari Gebang, Temireng 1 dan 2. Ini kalau misalnya nanti bisa ya, kalau tadi Pak 10 liter itu saya kira sudah cukup, jadi bisa mencukupi untuk wilayah tersebut. Dan kami juga berharap karena ini memang PDAM bertugas untuk melayani masyarakat, tentunya ini juga dengan dukungan Pak Bupati, sehingga harapan kami juga tentunya ingin bisa menambah cakupan layanan untuk PDAM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.